Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu lagi pada kesempatan ini dalam pembelajaran fikih. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang rukun-rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku pasal suci. Wa arkanus sholati utawi pira-pira rukun salat iku samaniyata asyara wululas. Iku samaniyata asyara wululas. Apa nih ruknan? Rukun salat itu ada 18 rukun. Rupane walu an niyatu niat itu ketika takbiratul ihram. Jadi untuk mengucapkannya, misalnya sholat subuh usolli fardhu subhi, sebelum takbiratul ihram biasanya kan kita membaca. Nah, itu mengucapkannya itu sunnah untuk memantapkan niat kita. Tapi yang wajib ya, ketika kita membaca Allahu Akbar ya, ketika takbiratul ihram ya, baca Allahu Akbar, itu kita wajib dalam hati kita niat. Misalnya Allah, itu kita wajib dalam hati kita niat, saya niat sholat subuh 2 rakaat makmum lillahi ta'ala. Pakai bahasa Indonesia boleh, atau pakai bahasa Arab juga boleh, atau pakai bahasa apapun boleh ya. Yang penting dalam hati niat melaksanakan sholat yang akan dilakukan. Nah, ketika bar itu niat sudah selesai. Jadi niat itu ketika Allahu Akbar. Lafaz Allah itu matnya, panjangnya bisa sampai 7 alif atau 14 harokat. Misalnya sholat kita enggak Allah, kita enggak fokus-fokus, kita panjangan lafaz Allahnya ya. Allahu Akbar, itu masih bisa, tidak apa-apa, karena panjangnya lafaz Allah itu maksimal 7 alif atau 14 harokat. Nah, tapi kalau kita sudah fokus Allahu Akbar, langsung niat ya. Jadi kalau fokus itu cepat niat, gak usah lama-lama, yang penting niat saya niat sholat subuh 2 rakaat memintalah. Nah, itu untuk mengucapkan dalam hati itu cepat sekali, bisa cepat sekali, tergantung kita, fokus kita, sikap kita, kesiapan kita ketika sholat. Niat ya, jadi harus dilakukan dalam hati. Wal qiyamu ma'al qudrati, yang selanjutnya adalah wal qiyamu ma'al qudrati. Wal qiyam lam jumeneng ma'al qudrati semertane kuwasa, berdiri bagi yang mampu, gak sakit ya. Tidak sakit ya berdiri. Salat wajib itu harus berdiri. Kalau salat sunnah gak wajib, tapi kalau salat wajib itu harus berdiri. Ma'al qudrati semertane kuwasa, mampu untuk berdiri. Kalau misalnya sakit atau punya kelainan dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya wa takbiratul ihram lan maca takbiratul ihram. Allahu Akbar ku takbiratul ihram. Ada takbiratul ihram yang awal-awal itu dan takbiratul intiqal. Takbiratul ihram ini ketika awal itu
Kalau takbiratul ihram yang awal Allah, ketika kita niat itu namanya takbiratul ihram. Ketika intiqal, kalau takbiratul intiqal, perpindahan dari rukun satu ke rukun lainnya, ya, itu namanya takbiratul intiqal. Nah, takbiratul ihram ini posisinya berdiri. Ketika dengan berdiri, Allahu Akbar. Kalau misalnya kita telat ya, misalnya kita datang sholat, kita kan lihat ternyata imam sudah sujud misalnya, kita berdiri dulu, Allahu Akbar, takbiratul ihram dengan berdiri, kemudian baca takbir sujud. Jangan dijadikan satu, tidak boleh dijadikan satu ya. Takbiratul ihram jangan dijadikan satu dengan takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal tadi takbir perpindahan dari rukun satu ke rukun lainnya. Atau sama datang Allahu Akbar, imamnya ruku, jadi jangan langsung jadi satu, Allahu Akbar kemudian takbir lagi ruku, Allahu Akbar. Tidak boleh dijadikan satu, Allahu Akbar langsung ruku, tidak boleh, harus berdiri dulu, takbiratul ihram, baru kemudian ruku, takbir lagi, Allahu Akbar, ruku, seperti itu. Kemudian wa qiraatul Fatihah lan maca Fatihah, wa bismillahirrahmanirrahim lan bismillahirrahmanirrahim iku ayatun, siji ayat minha saking Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat Al-Fatihah. Pembahasan surat Al-Fatihah bisa dicek di video saya, cara membacanya secara wakaf ayat per ayat, atau membaca wasol disambung antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, bisa dicek di video saya, sudah saya buatkan. Nah, yang harus benar-benar diperhatikan ya dalam baca surat Al-Fatihah itu tasdidnya, jangan sampai kurang huruf satu pun. Karena kalau kurang, misalnya iyyaka na'budu, tidak dibaca iyyaka, tidak ditekan, tapi iyyaka tidak ditekan, tasdidnya hilang, itu artinya sudah berbeda. Nah, kalau sudah kurang tasdid saja, satu saja, ya itu bisa mengubah arti, dan itu Fatihahnya berarti tidak sah, dia dianggap tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, jika tidak membaca surat Al-Fatihah berarti dia tidak tidak melaksanakan rukun sholat. Jadi kita harus belajar memperbaiki surat Al-Fatihah kita. War ruku'u lan ruku', wa tumakninatu lan tumakninah fihi, ruku' dan tumakninah, ruku' dan tumakninah anteng, tenang, fihi ing dalam ruku'. Tenang tumakninah ini masanya minimal ya sepanjang bacaan subhanallah ya, subhanallah. Jadi kalau misalnya ada sholat cepat ya, itu ruku' Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, asal panjangnya itu sepanjang bacaan subhanallah, itu sudah sah, asal memenuhi rukunnya itu. Kalau kita biasanya sunnahnya kan biasanya 3 kali ya. Kalau tumanina itu yang wajib minimal sepanjang bacaan subhanallah. Warraf awal i'tidal, warraf ulan bangkit ya, wal i'tidal lan i'tidal, bangkit dari rukuk tadi, kemudian i'tidal lurus ya, i'tidal. Wa tumakninah tulan tumakninah fihi ing dalem i'tidal. Tumakninah panjangnya juga banyak sepanjang bacaan subhanallah. Semua tumakninah itu sepanjang bacaan subhanallah. Wa sujud lan sujud, wa tumakninah tulan tumakninah, sujud itu kalau rukuk tadi ya yang dipegang biasanya dipegang lututnya dengan tidak terlalu lebar dan tidak terlalu jari-jari tidak terlalu lebar, membuka tidak terlalu lebar dan tidak rapat, sekedarnya. Panjangan melihat tempat sujud ketika ruku. Ketika i'tidal juga sama, melihat tempat sujud. Diangkat tangannya, kalau dari i'tidal itu diangkat tangan ketika takbir itu. Sunnahnya mengangkat tangan.
Ketika rukuk juga diangkat tangannya. Allahu Akbar mau rukuk itu diangkat tangannya. Sami Allahu liman hamidah diangkat tangannya. Diangkat tangan yang kalau kita biasanya sampai jempolnya itu sejajar dengan telinga yang bagian bawah. Ada juga yang sejajar pundaknya, ada yang seperti itu juga boleh ya. Angkat tangan seperti itu. Wa tumakninah fihi wasujud, wa tumakninatu fihi sujud lan tumakninah lan anteng fihi ing dalam sujud. Sepanjang bacaan subhanallah. Secara cara sujudnya juga harus ada 7 anggota sujud yang harus nempel. Yang pertama dahi, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, kemudian kaki ya. 2 kaki. Nah, kaki itu harus nempel dan harus mancal posisinya. Jangan posisi kaki itu tidak mancal. Jadi posisinya ketika berdiri itu kemudian sujud itu tidak usah diangkat kakinya, tidak usah diangkat, harus nempel. Yang nempel bagian dalamnya, bagian dalam dari kaki, jari-jari itu minimal itu yang nempel ya. Kalau bagian luarnya, bagian punggungnya yang nempel itu tidak sah, harus nempel. Jangan sampai diangkat. Ketika sujud kaki tidak boleh diangkat. Kemudian tangannya juga sama seperti rukuk tadi, tidak terlalu lebar membuka atau tidak rapat. Posisi tangannya dibuka seperti itu. Kemudian dahi, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi. Misalnya pakai mukena atau pakai kopiah, ketutupan kopiah, kopiahnya terlalu maju ke depan itu, atau mukenanya terlalu ke depan, itu menjadi tidak sah nantinya. Jadi dahi harus menempel ke tempat sujud. Wal julusulan lungguh, duduk bainas sajdataini ing dalam antarane sujud loro. Wat tumakninatulan tumakninah fi ing dalam julus, duduk di antara 2 sujud. Dengan duduk iftirash, duduk di antara 2 sujud, memasukkan kaki yang sebelah kiri dimasukkan di bawah kaki sebelah kanan, dan posisi tangan di atas lutut, agak ke belakang. Wal julusu lan lungguh wal akhir ya. Ya, julus yang terakhir maksudnya. Tawaru. Duduk tawaru, tadi duduk iftirash itu duduk di antara 2 sujud, diduduki kaki yang kiri. Kalau tawaruk itu kaki yang kiri dimasukkan di bawah kaki yang kanan. Julusul akhir. Wat tasyahud lan tasyahud, tasyahud tahiyat ya. Tasyahud asyhadu an la itu at-tahiyatul barakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seterusnya fi ing dalem lungguh maca tasyahud iku. Kemudian wassalatu ala nabi, dan maca salawat ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fihi ing dalem tasyahud mau, dalem lungguh mau. Wa taslimatul ula lan salam kang kaping kawitan. Salam yang pertama itu yang wajib. Ketika sudah selesai baca tasyahud tadi, assalamualaikum warahmatullahi. Wa niyatul khuruj, niat keluar minas sholat ya. Niat keluar dari sholat. Ketika salam tadi niat selesai sholatnya. Wa tartibul arkan alama dzakarnahu, wa tartibul arkan nan tertipi pira-pira rukun alama ing atase apa dzakarna kang wis nutur kita hu ing ma tertib, harus tertib.
Tapi habis ruku harus i'tidal dulu, jangan langsung sujud. Nah, adapun bacaan-bacaan yang minimal ketika ruku, minimal dibaca ya, kalau tadi baca berarti baca surat Al-Fatihah. Fatihah kan wajib. Baca surat-surat pendek itu sunnah, tidak wajib. Jadi kalau kita baca Fatihah amin langsung ruku itu sah meskipun tidak baca surat. Atau baca suratnya itu sama, tidak apa-apa. Ayat pertama dan ayat kedua sama-sama surat Al-Ikhlas biar cepat misalnya. Ya, itu sah-sah saja. Ya. Kemudian ketika ruku biasanya kita baca Allahu Akbar Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, itu biasanya kita baca. Kemudian i'tidal Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil al ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'da. Kalau kita biasanya, kalau di atasnya mil'a ya. Kalau kita biasanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Gitu biasanya. Sama-sama enggak apa-apa ya. Sama-sama benar, enggak masalah. Kemudian ketika sujud baca subhan rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali ya. Duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nah, biasanya yang saya dengar di TPG itu biasanya anak baca wa'afini, ninya panjang, wa'afini wa'fu anni ya. Jangan dipendekkan, wa'afini wa'fu anni, itu ninya panjang semua. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu panjang semua. Kemudian bacaan ketika tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tasdidnya jangan sampai hilang. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika innallah ya, itu jari telunjuk yang kanan itu menunjuk ke depan. Asyhadu an la ilaha illallah itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Boleh baca sayyidina itu lebih bagus karena untuk mengagungkan ya. Baca langsung Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad juga boleh, sama-sama benar. Yang enggak benar yang enggak baca sholawat. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung salam, itu enggak sah malah. Jadi harus baca sholawat. Allahumma tadi rukunnya termasuk rukun baca sholawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya, juga termasuk atas keluarga Kanjeng Nabi Muhammad. Minimal itu ketika tahiyat akhir itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal itu ya. Diteruskan tambah bagus lagi, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke kanan. Harus perhatikan itu ketika menoleh ke kanan ya. Badan jangan sampai ikut menoleh ke kanan. Karena kalau dada ini fokus kita yang ke kiblat, dada kita yang jadi acuan kita menghadap ke kiblat. Ketika menoleh ke kanan, jangan dada ikut menoleh sehingga berpaling dari kiblat. Ya. Jangan sampai berpaling dari kiblat dada kita.
ya, jadi cukup wajahnya saja, sehingga sekiranya ketika menoleh pipinya kelihatan. Itu minimal assalamualaikum. Assalamualaikum, itu minimal. Lebih baik lagi tambahi warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu sambil niat keluar dari sholat. Ya. Tuh. Yang kedua sama assalamualaikum warahmatullah. Jadi yang pipi yang sebelah kiri kelihatan dari belakang, sekiranya itu kalau mengucapkan salam. Mungkin itu pembahasan kita kali ini tentang arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Kalau sunnah-sunnahnya sebenarnya banyak sekali, akan kita bahas pada video yang selanjutnya. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.